Maka manakah simpulan yang tepat? Enggak bisa dikecilin. Nah, di sini kan ingat yang diminta adalah apabila pemanasan tidak melebihi set, apabila apabila pemanasan tidak melebihi 4 derajat Celcius, manakah simpulan yang tepat? Di sini kita baca, pada tahun 2019, untuk mengatasi ketidakpastian dari berbagai macam hasil penelitian, IPCC atau Panel Antara Pemerintah tentang Perubahan Iklim membuat proyeksi. Proyeksi itu dilakukan oleh para ilmuwan dari seluruh dunia. Mereka memperkirakan bahwa peningkatan air laut akan mencapai 1,10 meter. Nah, di sini di garis dulu. Mencapai 1,10 meter pada tahun 2100 dari titik awal 1950. Peningkatan terjadi jika pemanasan, nah ini kata kuncinya juga nih. Kan ini kalau ada kata-kata jika berarti dia termasuk apabila. Ya, sorry, sorry, sorry. Nah, jika pemanasan melebihi 4 derajat Celcius. Hmm. Jika pemanasan melebihi 4 derajat Celcius. Namun, kenaikan air laut di setiap negara berbeda-beda. Di Indonesia, kenaikan permukaan laut bisa mencapai 10 sampai 100 meter. Jika es kutub dengan ketebalan 1000 meter mencair. Jika di negara lain bisa berbeda. Ini nggak terlalu penting. Nah, langsung ke soalnya kan, apabila pemanasan tidak melebihi 4 derajat Celcius. Nah, sekarang kita sudah tahu nih, bahwa peningkatan air laut akan mencapai 1,10 meter jika pemanasan melebihi 4 derajat Celcius. Nah, jadi kan kalau sudah melebihi 4 derajat Celcius, maka peningkatan air laut akan mencapai 1,10 meter. Nah, di sini langsung nih, jika apabila pemanasan tidak melebihi, ini sudah ada kata kuncinya yaitu tidak. Nah, kira-kira mana jawaban yang benar? Apakah A, B, C, D, atau E? Kira-kira yang jawab pertama akan dikasih poin. Adakah yang bisa menebak mana jawabannya ini? Ini yang mana dulu? Oh, nih, kata Bella. Oke, Bella yang pertama, A, K. Mari kita bedah. A. Peningkatan air laut tidak akan mencapai 1,10 meter. Ya, benar. Karena kan gampang aja. Peningkatan air laut akan mencapai 1,10 jika pemanasan melebihi 4 derajat. Apabila pemanasan tidak melebihi 4 derajat, maka peningkatan air laut tidak akan mencapai 1,10 meter. Gitu ya teman-teman. Jadi pokoknya sebenarnya kalian itu nggak perlu banyak waktu buat kerjain kayak gini. 10 detik itu pasti sudah ketemu. Karena kalian tuh harus fokus ke soalnya dulu. Nah, kalau soalnya memerlukan apa informasi dari teks, maka kalian harus baca teksnya dan kalian cukup cari yang penting-pentingnya aja. Kan kalau kayak kayak pada tahun 2019 ini kan nggak penting tuh. Semuanya tuh nggak penting. Yang penting hanya bagian ini aja. Gimana Kak cara tahu mana yang penting? Cari. Kan ingat silogisme itu identik dengan jika dan maka ataupun apabila, semua, beberapa. Pokoknya kalimat-kalimat itu yang biasanya ada di silogisme. Kalian tinggal garis bawahin aja. Yang kalau pada tahun segala macamnya ini nggak bakal. Itu nggak bakal termasuk silogisme. Mereka-mereka itu hanya menjadi pelengkap kalimat di silogisme. Seperti itu. Sudah paham teman-teman? Apakah ada pertanyaan di sini? Paham ya? Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? Guys, adakah pertanyaan?
Paham, Kak? Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita ganti materi. Nah, materinya adalah menghitung persentase. Hmm. Nah, menghitung persentase ini ada beberapa rumus dari mencari persentase, mencari nilai persentase, juga mencari persentase kenaikan atau penurunan. FYI guys, soal UTBK itu memang materi yang terdapat itu ada menghitung persentase. Cuma terkadang nggak semua materi, maksudnya nggak semua yang bakal keluar tuh tentang persentase aja. Bisa jadi tentang hal-hal yang berhubungan dengan persentase. Jadi patokannya nggak cuma ini gitu ya. Cuma berhubung materi yang akan dibahas ini, jadi kita belajar ini dulu. Diingat-ingat ini yang ada di kolom ini kan rumusnya ya. Mencari persentase, persentase A per N dikali 100. A itu bagian ya. Nah, A itu bagian. Aduh, nggak bagus. Pokoknya A itu bagian, N itu jumlah keseluruhan atau total gitu ya. Karena kan memang dalam matematika seperti itu. N diasosiasikan sebagai jumlah ataupun total. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Sebuah perusahaan memiliki 1.200 karyawan pada tahun 2024. Karena ini bersifat matematika, maka seluruh yang angka kita harus garis bawahi. Duh, 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 duh. Memiliki 1.200 karyawan. Nah, pada tahun 2024, oke. Pada tahun 2025, jumlah karyawan meningkat menjadi 1.500 karyawan. Terjadi peningkatannya di sini. Dari total karyawan tahun 2025, 60% adalah laki-laki. 60% adalah laki-laki. Sedangkan sisanya perempuan. Berarti perempuannya 40% dong. Karena kan 60%-nya punya laki-laki. Selain itu, 40% dari karyawan perempuan mendapatkan promosi. Berarti 40% perempuan mendapatkan promosi. Dan 25% dari karyawan laki-laki mendapatkan bonus tahunan. Bang, ini mungkin agak rumit sedikit ya, tapi sebenarnya gampang. Kita masuk ke soalnya. Berdasarkan data tersebut, hitunglah. Nah, di sini karena sulit guys untuk mengetik di laptop, aku pakai buku sedikit ya. Bentar. Ini enggak. Nah, guys pakai buku nggak apa-apa ya, karena kalau di laptop aku sulit untuk mengaplikasikan. Sekarang kita lihat nomor satu. Kelihatan nggak ini bukunya? Kelihatan ya? Persentase kenaikan jumlah karyawan dari tahun 2024 ke 2025. Kita sudah lihat bahwa 2024 itu totalnya adalah 1.200 karyawan. Sementara 2025 ini ada 1.500. Kalian juga nyoba di buku ya. Nah, kita lihat nih. Selisih dari 2024 ke 2025 adalah sebanyak 300 karyawan. 300 karyawan. Nah, berarti kan persentase kenaikan. Nah, persentase kenaikannya berapa persen? Nah, kita lihat. 1.500 dikali
100%. Berarti kan tinggal ini per 100 ya. Naiknya 15%. Sebentar guys. Kira-kira naiknya berapa persen nih guys? Persentase A per N karena jumlahnya A adalah 300. Sebentar ya. Aku sepertinya salah menghitung, maaf. Kan naiknya ada 300 karyawan. Total keseluruhan adalah 500 karyawan. Dikali 100%. Sama dengan, oke, 3 per 15. 3 per 15 ini dikecilkan menjadi 1 per 5. Ini 20. Apakah jawabannya 20%? Ya, berarti naiknya sekitar 20% ya, guys. Karena kan kita lihat dari yang persentase ini. A per N dikali 100. A-nya berapa? A-nya 300 karyawan. Ini kan termasuk A. Ini termasuk A. Nah, N-nya berapa keseluruhan? N-nya ada 1.500. Nah, maka dari itu persentasenya adalah 200%. Selisih nilai. Tapi kalau pakai presentasi perubahan, sebentar ya. 25. Hmm, berarti ini persentase kenaikan. Oh iya, salah guys, maaf maaf. Berarti yang benar yang ini ya. Benar tadi yang jawab. Sebentar aku lihat. Ada oh Nazla, oke. Nazla, good job for you. Benar, 25%. Kenapa kok 25%? Kita lihat lagi. Persentase kenaikan. Di sini ada mintanya persentase kenaikan. Nah, aku juga maaf ya, agak lupa tadi. Persentase kenaikan itu rumusnya adalah persentase perubahan sama dengan selisih nilai per nilai awal dikali 100%. Selisih nilainya kan 300, nilai awalnya 1.200 dikalikan 100%. Gitu ya guys. Nah, kuncinya tuh di sini. Oke, jadi jawabannya yang ini. King. Oke, paham kan ya? Kita lanjut ke soal nomor 2. Jumlah karyawan laki-laki dan perempuan pada tahun 2025. Di sini, pada tahun, oh ya, jumlah karyawan meningkat menjadi 500 dari total karyawan dari, nah di sini kan mintanya 2025 tuh. Nah, udah diketahui nih bahwa 60% adalah laki-laki. Dan berarti kan 40%-nya adalah perempuan. Nah, tapi kita nggak tahu nih 60%-nya itu jumlahnya berapa dan 40% itu jumlahnya berapa. Nah, caranya tinggal kita rumuskan. 60 per 100 dikali, karena ini kita sama aja mencari nilai persentase, oke, dikali, oh berarti gini, set, salah. 60 dikali 1.500 ya, per 100. Kita coret, langsung aja 15 dikali 6. 15 dikali 6 itu 6 kali 1, 9. 90
ton. Berarti kan 960 9.000. Nah, berarti kan ini, oke, kita gini aja, 9.000 per 100, berarti kan 900. Right? Berarti laki-lakinya adalah laki-laki, laki-laki adalah 900 karyawan. Karyawan. Nah, karena laki-laki 900 karyawan, nah maka dari itu berarti perempuannya berapa dong? Tinggal kita perempuan. Tinggal kita kurangi aja. 1.500 dikurangi 900. Sama dengan berarti perempuannya ada berapa perempuannya? Berarti perempuannya ada 600. Nah, karyawan. Berarti ini udah jelas ya. Laki-lakinya itu 900 dan perempuannya 600. Jumlah karyawan laki-laki dan perempuan. Oh iya, ini kan jumlah ya. Berarti sebenarnya nggak usah dihitung ya. Ini sepertinya soalnya ada yang salah. Maaf, maaf. Jumlah karyawan laki-laki dan perempuan di tahun 2025. Berarti nggak usah dihitung ya sebenarnya. Karena kan udah jelas ya. Jumlah karyawan meningkat menjadi 1.500 karyawan. Oke, alright. Benar, benar, benar. Wow, Bella, you right, Bella. Nah, ya disinilah guys harus benar-benar tahu apa ya, paham soalnya. Kadang emang mengecoh ya. Udah ngitung kayak gini, ternyata lupa kalau soalnya hanya jumlah karyawan laki-laki dan perempuan. Kan kalau misalnya jumlah, baru kalau misalnya masing-masing gitu ya. Di sini soalnya nggak ada ABC-nya. Wow, 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 340, 225. Apa itu? Oh, udah dijawab duluan nih yang nomor 3 dan 4. Oke, oke, alright. Kalau jawaban kamu benar, 100 Zamil atau Zawil ini? Oke, oke ya. Kita lanjut ke nomor 3. Di sini dia minta jumlah karyawan perempuan yang mendapatkan promosi. Nah, ingat? Oh ya, tadi kita sudah mendapatkan bahwa perempuannya itu ada 600 karyawan. Nah, di sini terlihat selain itu 40% dari karyawan perempuan. Ingat ya, dari 1.500 itu 40%-nya itu yang memang perempuan. Nah, tapi yang mendapatkan promosi adalah 40% dari jumlah perempuan. Karena perempuannya hanya 600, nah perempuannya kan hanya 600 ya. Berarti kita harus 40% dari 600 adalah, sini aja ya, 40 per 100 dikali 600. Sama dengan, berapakah? Berapa berarti ayo? Tinggal dicoret aja. 6 dikali 4, 240. Oke, jadi nomor 3 adalah hasilnya 240. Jadi ada berapa karyawan perempuan yang mendapatkan promosi? Ada 240. Gitu ya. Oke, Zawil, you're right, Zawil. Oke, sekarang nomor 4 dulu. Saya sabar. Karena takutnya temannya belum mengerti. Di sini, lihat jumlah karyawan laki-laki yang menerima bonus. Karyawan laki-laki yang menerima bonus. Karena 25% dari karyawan laki-laki. Berarti kan hanya 25% ya. Nah, sudah diketahui bahwa laki-laki itu ada 900 karyawan. Nah, 900 karyawan ya laki-laki. Nah, berarti 25% aja nih yang diminta. Kali 900. Berapakah 25 dikali 9? Dan kali 2, 18. 18 tambah 4. Oke. Sebanyak 225 karyawan laki-laki yang menerima bonus. Alright, Zamil. Zamil ya. Zamil or Zawil, Zamil. Oke, alright, Zamil. Kamu benar. Berarti dia yang bisa menjawab adalah Bella dan Zamil. Ya kan ya? Hore. Oke, guys. Adakah pertanyaan dari ini semua? Adakah pertanyaan, guys? Ada pertanyaan nggak kira-kira? Sebelum kita lanjut nih. Habis ini kita latihan soal lagi. Ada pertanyaan, guys?
Dari 4 pertanyaan ini, kira-kira mungkin ada yang belum paham. Biar kalian nggak rugi ikut apa ikut pembelajaran ini gitu loh. Nggak ada, aman semua? Give me sign, maybe? Apakah aman semua? Aman, Kak. Oke, thank you Anita. Oke, kita lanjut ya. Salah. Oke. Hmm. Di sini ada 3 soal. Coba diperhatikan baik-baik. Perhatikan teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 3. Emang ini penalaran umum, tapi matematika ya. Tapi ya memang begitulah adanya. Penalaran umum tetap tetap ada matematikanya. Hanya dibungkus aja pakai penalaran umum. Oke, aku kasih waktu 51 sekarang. 4 menit lah. Sampai 8:55. Kalau sudah bisa menjawab, kalian kasih di kolom chat. Karena nanti kali aja jawabannya benar kayak Zamil tadi. Zamil cepat sekali sudah menjawab keseluruhan tadi. Coba itu dibaca dulu. Wow, Lasmi Kamila sudah menjawab yang nomor 1. Ayo guys, semangat, semangat. 55 ya, kita lalu kita bahas soalnya. Siapa yang menjawab dahulu? I will give point to you.
Oke guys, sudah sampai 8.55. Kita bahas ya. Nanti kalau kamu sudah Oke, kita bahas ya sekarang. Wah, Lasmi Kamila, Anissa Zulfa. Oh, Lasmi Kamila beda lagi. Oh, ini Nazla sudah menjawab 3 malah. Oke, kita akan bahas. Perhatikan teks berikut. Nah, untuk nomor 1, langsung ke soal dulu. Berdasarkan teks berikut tersebut, maaf, berapa banyak tabungan uang yang dimiliki Ali setelah menabung selama 3 tahun? Ingat di sini, dia mintanya 3 tahun. Eits, 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 eits. Ya, pokoknya 3 tahun ya. Sekarang kita hitung. Nah, di situ sudah tertulis, oh ya, di situ sudah tertulis bahwa Ali dan Irfan menabungkan 30% gajinya setiap bulan. Berarti dia cuma menabung 30% setiap bulan ya. Di sini dia minta tabungan uang yang dimiliki Ali. Nah, berapa nih? Ali punya gaji berapa? Kita cari. Oh, ternyata poinnya di nomor 3. Gaji Ali sebesar 6 juta. Gaji Ali, oh, Ali sebesar 6 juta. Nah, menabung selama 3 tahun. Ingat, harus diingat ya. Ali itu nabungnya berapa sih setiap bulan? Nah, sudah tahu nih, dikasih tahu. Ali nabungnya setiap bulan itu cuma 30%. Berarti yang kita hitung seperti apa? Berarti kita hitung dulu nih. 30/100 kali 6 juta. Berapa kira-kira? Cukup set, 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 set. Berarti sekitar 1 juta. Nah, berarti Ali dalam 1 bulan itu menabungnya 1.800.000. Kok 1.800.000? 30% menabung selama 3 tahun. Oh iya benar. Ini 1.800.000 ya guys. Ini per apa? Ini per bulan. Oke, sudah dikasih tahu. 1 juta per bulan. 1 juta per bulan. Nah, di sini mintanya berapa? 3 tahun. Oke, karena di situ mintanya 3 tahun. Kita pasti tahu dong, 3 tahun itu ada berapa bulan sih? 3 tahun itu ada 36 bulan. Ya sudah, langsung kita kalikan. Sama dengan 1.800.000 dikali 36. Berapa? 1.018 dikali 36. Itu kan ya gampangnya. 6 kali 8. 6 kali 1, 6. Oke. Oke. Nah, kita sudah menemukan bahwa jawabannya adalah yang B. 64.800.000 rupiah. Alright. Tadi siapa yang jawab B? Nah, ya. Benar, karena ingat Ali kan nabungnya cuma 30% per bulan. Sementara gajinya Ali itu 6 juta. 30% dari 6 juta adalah 1.800.000. Itu per bulan ya. Tinggal kita kalikanlah sama 3 tahun. Karena 3 tahun itu ada 36 bulan. Nah, ketemulah 64.800.000 rupiah. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2. Irfan dan istrinya ingin berlibur ke Maldives dan membutuhkan uang sebanyak 54 juta. Nah, yang karena matematika angkanya 54 juta. Berapa lama waktu untuk menabung yang diperlukan Irfan? Ingat-ingat, Irfan itu gajinya berapa sih? Kita cari ini. Oh, tata polnya di nomor 4. Gaji oh kok maaf. Kok nomor 4? Irfan. Oke, ternyata ada di nomor 3 ya. Gaji Ali sebesar 6 juta dan hanya sepertiga dari gaji Irfan setiap bulan. Wah, berarti Irfan lebih gede dong ya gajinya. Nah, berarti
6 juta itu adalah sepertiga dari punyanya Irfan. Kira-kira berarti Irfan ini gajinya berapa? Gampang aja. Berarti sepertiga dikali 6. Gitu kan ya? Sepertiga dikali 6. Kira-kira berapa? 6 juta. Ini sepertiga ya. Berarti tinggal 6 dikali 3 ini kan, kalau misalnya mau nyari kayak gini kan dikali ya guys ya. Berarti totalnya adalah 18 juta. Nah, di sini ingat ya, dia 18 juta itu per bulan ya. 18 juta ini per bulan. Nah, sementara Irfan ini hanya menabung 30%. Nah, karena kita udah ketemu nih gajinya Irfan kan 18 juta itu per bulan. Nah, ini gaji ya, ini gaji. Kita hitung dulu. 30% dikalikan 18 juta. Itu berapa sih? Nah, temulah 5.400.000 rupiah. Nah, ini adalah nabung per bulan. Nah, berarti Irfan ini sama Irfan ini ya, Irfan ya. Irfan ini nabung per bulan adalah 5.400.000. Sementara sekarang Irfan itu perlu 54 juta. Berarti gampang aja dong. Berapa lama Irfan harus mengumpulkan 54 juta? Jawabannya yang C, cinta. Berarti kan tinggal 10 bulan aja. Sorry, sorry, sorry. Aduh, terlalu bersemangat ini. Gampang aja ya, berarti jawabannya yang C. Karena kan 5.400.000 dikali 10, nyampe lah dia. 54 juta. Wah, enak banget ya. Mau juga nih gaji segini banyak. Oke, jawabannya berarti yang C. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Berapa selisih gaji yang diterima tiap bulannya antara Irfan dan Ja'far? Nah, tadi kan kita udah tahu nih gajinya Irfan yaitu 18 juta. Cek ya. Irfan itu 18 juta. Nah, kita ini nggak tahu punyanya Ja'far berapa. Cari dulu. Oke, Ja'far. Sorry, sorry kok coret-coret gini toh. Di sini gaji Farhan 10 juta. Oke, pokoknya ada di nomor 4 ya. Gaji Farhan sebesar 10 juta dan 2 kali lebih banyak dari gaji Ja'far. Wah, 2 kali lebih banyak. Berarti Farhan tuh lebih gede ya. Tinggal berarti Ja'far tuh setengahnya Farhan. Berarti berapakah gaji Farhan? Maaf, berapakah gaji Ja'far? Berarti punya Ja'far adalah 5 juta. Adalah 5 juta ya guys. Terus selisihnya berapa ya? Tinggal dikurangi 18 dikurangi 5, jawabannya yang E. Tik. Apa? Lulu. Sebentar, terpencet guys. Jawabannya yang lu kok nggak muncul? Lulu. Terus bentar. Ini. Oh, nggak bisa guys. Nggak bisa dicoret. Oke. Berarti jawabannya yang E ya. Berarti nomor 1 yang B, nomor 2 yang C, nomor 3 yang E. B, C, E. Paham? Mari kita lihat. Tunggu. Aku akan melihat. Oke. Oke, karena Lasmi Kamila, you're right. Bahwa nomor 1 itu yang B. Oke. Wah, Lasmi Kamila ini yang keren. Kamu sudah menjawab dari awal. C. Tapi, ada Lasmi yang lebih cepat juga dari kamu. Ada Nazla. Wow, Nazla, you're right. Nazla B, C, E. Wah, Nazla pintar matematika ya, Nazla. Tapi nggak apa-apa, karena aku baik hati dan tidak sombong. Maka, aku beri Lasmi Kamila dan Nazla poin. Tenang guys, nanti poinnya kita bisa asosiasikan, kita bisa hitung di jumlah akhir. Oke, sampai sini ada yang masih belum paham? Sampai sini ada yang mau ditanyakan guys? Oh,
Kayak tadi tuh kayak ada gitu. Aku baca kolom chat ini ada Siti Nurani. Kak, maaf telat tanya. Aku mau tanya, ada pilihan dan jawabannya tidak dapat disimpulkan. Ini maksudnya gimana? Eh, tidak dapat disimpulkan tuh rumusnya gimana? Tidak dapat disimpulkan itu maksudnya gimana? Siti Nurani kalau masih belum paham bisa pakai voice ya, biar aku lebih paham gitu nanyanya gimana. Guys, adakah pertanyaan sampai sini? Yang mau pertanyaan boleh raise hand atau di kolom chat juga gak apa-apa. Tapi kayaknya lebih prefer raise hand deh, karena kan bisa langsung pakai suara gitu. Oh ya, FYI, aku itu udah ngasih ini guys. Jadi ceritanya itu aku mau cerita sedikit. Ceritanya itu kemarin itu aku tuh nemu ada ebook gitu kan. Nah kan harganya ebook kan bisa seperempat dari buku asli kan ya. Nah jadi menurutku itu kan lebih efektif gitu kan. Karena kan aku memang lebih belajar ke hanya penalaran umum gitu loh. Kecuali kalau aku mau ikut UTBK lagi. Nah jadi aku belilah itu. Nah dari aku beli itu aku rangkum juga nih sama Syaras buat soal-soal yang buat PU ini. Nah, tapi kan di situ ada yang soal campuran tuh. Aku kasih juga ada di Google Class ya. Aku udah nge-share. Nah, itu nggak wajib memang kalian kerjain. Cuma nggak apa-apa. Kok mungkin kalian you have a time gitu ya buat ngerjain itu. Kalian kerjain aja sebisanya. Dan kalau misalnya kalian ada yang nggak paham, kalian bisa tuh nanya tutor-tutor waktu mereka-mereka itu ngajar. Siapapun itu, entah mungkin kalian ternyata kok PU ini nggak paham ya, tanya aja nih waktu aku sama Syaras ngajar kayak gitu. Nggak apa guys, atau mungkin kalian butuh soal lagi, PC aku nggak apa-apa juga, atau DM IG. IG ku apa-apa udah ditulis ya. IG ku itu ini. Ini kalian kalau misalnya mau apa namanya, mau ngetek IG juga nggak apa-apa ya, mungkin mau post-post gitu kan, biar aku juga bisa nge-repost gitu. Karena memang ya sama-sama belajar aja sih masih. Aku juga masih belajar karena kan masih baru juga aku masuk kuliah gitu guys. I'm so proud to be with you in here. Adakah pertanyaan sampai sini? Nanti untuk